Samsudin dari Blitar datang ke sini. Wah, ini juga sempat menjadi viral, bukan hanya perseteruannya dengan seorang pesulap era, tapi karena hal yang ini juga. Kita kasih lihat buat Sobat Ambil. Jadi yang membuat seorang Gus Samsudin juga viral karena kebiasaannya ketika melakukan aktivitas tidak menggunakan alas kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, pagi ini kita mau datang ke studio Trans TV. Iya, betul. Ya, ini ketika Gus Samsudin menuju studio pagi-pagi Ambiar, kita lihat bahwa memang Gus Samsudin tidak menggunakan alas kaki sama sekali. Jadi Gus, ini memang kebiasaan Gus Samsudin, selalu tidak pernah menggunakan alas kaki. Alhamdulillah. Iya. Jadi semua yang kita lakukan di pesantren itu kan memang ada jalur-jalurnya ya. Ada yang jalur untuk pengobatan, kita pakai kitab Samsul Ma'arif Kubro, ada yang kitab Al-Aufaq begitu. Di situ diterangkan tentang bagaimana caranya kita mendoakan orang lain. Salah satu amalan yang diberikan oleh kiai saya itu mengamalkan Asma Karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani. Karena setiap seseorang mau melakukan amalan itu ada sanad-sanadnya. Dan yang paling banyak itu dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani. Nah, ketika ingin kita mengamalkan itu harus yakin. Supaya kita yakin, kita harus istiqomah. Nanti dari istiqomah baru kita bisa merasakan. Kalau kita bisa merasakan, baru di situ kita muncul keyakinan. Gus, iya. Tapi ini berarti naik pesawat juga nggak pakai sepatu? Iya, itu tadi saya mau tanya itu. Sama Dari sekali. sana dari Blitar. Saya pernah masuk ke bank itu disuruh keluar itu sering saya. Jadi karena nggak pakai sandal, jadi kalau ke tempat-tempat ramai sering disuruh keluar. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya keluar atau langsung pakai alas kaki? Ya sering-sering saya keluar, suruh beliau yang suruh membelikan. Kecuali kalau ke masjid ya, kalau ke masjid baru saya pakai sandal. Kan pakai sepatu itu adalah hanya budaya ya Iya. Gus ya. Tapi kalau kita mengikuti terapi-terapi Rasulullah atau cerita kisah Rasul, Rasulullah juga untuk menyembuhkan penyakitnya dia tidak menggunakan alas kaki. Ya, itu namanya earthing ya, grounding ketika menyatu dengan tanah gitu ya. Siap, itu untuk belajar tentang ilmu kebumian. Jadi bukan berarti nyeker itu cuma nyeker aja, ada dunungnya, ada penjelasannya bahwa kita itu harus belajar wataknya bumi. Bumi itu walaupun dikasih kotoran, diinjak, diludahi, tapi tetap bisa menumbuhkan makanan yang bisa kita makan. Intinya, walaupun dicaci, dibully, tetap memberikan kebaikan. Gitu. Walaupun dicaci, tetap tidak memberikan membalas dan kebaikan ya. Tadi pertanyaan Rian belum terjawab. Kalau naik pesawat sekarang gimana? Ya, begini aja, nyeker aja. Serius? Iya. Boleh di bandara? Boleh. Oh, oke. Memang Saya ada kemarin aturannya. boleh, tidak ada masalah. Oke. Tapi Ngomongnya enak ya, Gus ya ngomongnya. Gini Gus, aku tuh senang. King. Tapi aku jujur ya Gus ya, aku senang loh Gus. Ramah Seperti lingkungan. aku lebih sangat menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu tinggi. Karena iblis aja menyukai ilmu dan mempunyai ilmu yang tinggi. Syekh Abdul Qadir Jailani. Mantap. Oke. Wah, luar biasa. Dewi Mulia Agung loh. Ini penting nih. Kita nggak bisa menilai seseorang dari luar saja. Lihat beliau kelihatannya seperti ini, tapi ilmunya dalam sekali. Makanya. Aku tuh nggak mau dia kemana-mana ya. Nggak dengar tadi waktu sebelum mulai. Kenapa? Baik menolong janda. Makanya aku tolong. Saya tak ini. Tolonglah janda, karena itu juga ada dalam Al-Quran. Betul ya. Itu bukan bercandaan, itu wajib. Betul. Dan Sobat Ambiar kita akan hadirkan bintang tamu kita Janda berikutnya. bukan. Ya, yang berikut ini adalah Satu ini. Rian, janda bukan. Yang pasti dia adalah seorang penyanyi yang kabarnya sekarang sedang memperdalam ilmu spiritual. Ya, di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Ratna Listi. Wow, cerah sekali. Kemarin
ketemu di pernikahannya Mbak Ines Cynthia Ratna Anjani kan? Karanalisti. Iya, cerah sekali, sumringah sekali. Terima kasih banyak membawa keceriaan buat Terima kita kasih pagi juga hari sudah ini ya. diundang di pagi-pagi ambiar. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang, Tadi Kak. Gus kita belum ucapin terima kasih ya? Udah. Nathan kayaknya dari tadi ngeganggu Gus mulu deh. Iya. Karanalisti. Nanti kali-kali kan. Tapi memang gayanya kayaknya ngikut-ngikutin Gus ya. Maksudnya? Kalungnya sama kayak Siapa, Mbak Ratna? Iya, Mbak Ratna. Mereka tuh Tidak ada apa-apa di antara mereka. Jelas ada apa-apa karena memiliki persamaan. Karena Betul. persamaannya kabarnya sekarang ini Karanalisti Karanalisti. sedang memperdalam ilmu spiritual dan Ya. kabarnya juga siap membantu pengobatan para artis. Kita akan kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar yang satu. Silakan, Kak. Terima kasih. Sekarang ceritanya Karanalisti sedang memperdalam ilmu spiritual gitu ya. Jadi saya sudah 4 tahun membuka praktek klinik pengobatan spiritual bersama partner saya Panglima Langit. Oke. Jadi beliau itu adalah seorang ahli pengobatan spiritual yang awalnya saya adalah pasien dari beliau. Nah setelah saya jadi pasien kemudian saya mempelajari ilmu yang beliau gunakan untuk pengobatan spiritual. Kemudian singkat cerita kami berpartner untuk membuka klinik pengobatan di Kota Wisata Cibubur. Baik. 2 tahun buka klinik kami buka YouTube. YouTube kami namanya Mata Langit. Jadi proses pengobatan yang kami lakukan bisa disaksikan di YouTube kami itu. Iya. Alhamdulillah beberapa pasien kami memang dari kalangan artis. Di antaranya kami sudah pernah mengobati Robby Purba. Kemudian Teh Mel Syandi, kemudian Irma Darmawangsa. Ya. Oh ya? Kemudian ada Mbak Syahnas Haq itu yang sudah pernah kolaborasi bersama kami. Gitu. Karanalisti ini tidak masalah bagi mereka para artis ketika namanya disebutkan sebagai pasien dari Karanalisti. Bukan hanya disebutkan namanya, tetapi profilnya juga ditampilkan. Bahkan beliau bercerita pengalaman-pengalamannya, keluhan-keluhannya yang dianggap di luar nalar. Kemudian kalau proses pengobatan kami kan kami telisik, Iya. kemudian kami ungkap akar permasalahannya, kami obati, kami bersihkan dan kami pagari. Jadi paket lengkap dan kami mengobatinya itu dengan doa-doa dari Al-Qur'an. Itu Oke. yang dilakukan oleh Panglima Langit dan kami adalah tim ya. Jadi tim kami itu terdiri dari Panglima Langit sebagai ahli spiritual, Iya. saya sebagai mungkin bisa dibilang asisten ya. Kemudian ada mediator yang bertugas untuk menyediakan raganya untuk kita korek Masukin informasi apa aja. ya, makhluk yang kita Mengganggu pasien. bisa mengganggu dan bisa juga makhluk dari leluhur yang bisa memberikan nasihat-nasihat yang positif. Oke, Jadi baik. dua sisi gitu, sisi Ya. yang positif kita undang, sisi yang negatif juga kita undang. Keluhannya yang paling berat itu apa, Mbak Ratna, kalau di antara artis-artis? Ya, contohnya Robby Purba. Waktu itu dia yang DM saya bilang kalau pengen ketemu Panglima Langit, pengen menanyakan hal gaib yang dirasakan di luar nalar. Jadi dia itu setiap habis maghrib atau menjelang maghrib itu perutnya membesar. Dan itu di USG tidak ada apa-apa, kemudian di CT scan, pokoknya segala upaya medis sudah dilakukan dan tidak menemukan jawabannya. Terus dia mengalami gelisah, susah tidur, dan keluhan-keluhan itu sudah diupayakan tapi belum menemukan titik terang gitu. Dan alhamdulillah setelah datang ke tempat kami, kita telisik memang ada arah gangguan yang sifatnya itu kiriman gitu, jadi bukan medis. Jadi jalurnya beda, makanya kenapa berobat ke medis nggak ketemu, karena memang beda jalur. Tapi Karanalisti bersama dengan Panglima Langit, apakah merekomendasikan untuk pengobatan medis terlebih dahulu, ke Pasti. dokter terlebih dahulu? Pasti Gitu ya? begitu. Kan biasanya kalau ada pasien yang mendaftar lewat chat kan saya tanya-tanya dulu Iya. keluhannya apa, apakah sudah dilakukan ikhtiar secara medis, Iya. katanya sudah kemana-mana tapi tidak ditemukan jawabannya. Baiklah, biasanya sih fotonya saya minta Panglima untuk pantau dulu. Oh ya, di badannya ada sosok, misalnya ada sosok siluman ular. Oh masa sih? Tapi memang saya pernah mimpi siluman ular misalnya nih, komunikasi dengan calon pasien ini. Oh ya udah, nanti boleh kita telisik dari mana asalnya ini, apakah memang itu kiriman orang atau memang dari tempat yang pernah dia datangi yang tidak baik seperti Oke. itu. Akan ketahuan nanti. Pengobatannya sendiri itu seperti apa sih? Kalau metode Panglima Langit itu pengobatannya dengan menggunakan doa-doa dari Al-Qur'an. Ya. Misalnya doa Nur-Nur Buah, doa Nabi Sulaiman, surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq seperti itu. Tetapi ini ada terapi dengan menggunakan media lada.
Lada, biji lada yang biji ditempelkan lada. di ujung-ujung jari sambil dibacakan Itu doa pengobatan itu. alternatifnya ya, Kak. Alternatifnya gitu. Biji ladanya diapain? Maaf Kak. Ditempel di ujung-ujung jari Ditempel, kemudian? sambil dibacain doa. Oke. Nah dari situ biasanya kalau memang ada gangguan di badannya pasien akan ada reaksi. Entah pasiennya kesurupan, entah pasiennya kesakitan, itu beda-beda sih reaksinya gitu. Tapi alhamdulillah setelah diterapi akan terasa perubahannya gitu. Dan pasien sendiri yang akan merasakan dan testimoninya ada di setiap video kami gitu. Iya. Memang secara nalar itu memang tidak bisa sulit dijelaskan dan sulit dipahami Karena ya. memang ini kan goib ya, penyakit yang kami tangani memang khusus penyakit goib gitu. Iya. Dan Tapi mungkin sama tanggapan seperti Gus ya, Betul. jadi nggak bisa dilogika, Betul. susah juga gitu. Tidak bisa hanya bisa dipercaya ya. Tapi kalau dari seorang Karatnalisti sendiri kan melihat kemarin perseteruan antara Gus dan juga Sulap Merah. Gimana melihat? Tanggapan kakak? Kan sama-sama juga berada di bidang yang sama dengan Iya. Gus juga. Paham betul tahu apa yang terjadi. Gini ya, kalau menurut saya ilmu Allah itu sangat luas ya. Jadi tidak semua manusia itu menguasai semua ilmu Allah. Betul. Mungkin ada ilmu-ilmu yang kita tidak kuasai ya. Hanya Kita harus saling orang-orang pilihan menghargai. ya, Kalau menurut saya sih sudahlah kalau memang bukan jalurnya menghargai saja gitu. Iya. Tidak perlu saling menghujat, tidak perlu merasa paling benar, merasa paling pintar. Kita sudah di jalurnya masing-masing kok. Jadi komentari yang sesuai dengan bidangnya, jangan mengomentari yang tidak sesuai dengan bidangnya karena tidak ada manusia yang sempurna. Di atas langit ada langit gitu. Jadi lebih baik kita berbuat baik, kita Mengkoreksi menebar kebaikan, diri ya. koreksi diri, menghargai ilmu yang dikuasai oleh orang lain, itu akan lebih aman gitu. Tapi kan nggak dapat duit Kak kalau nggak mengomentari orang atau Nah bikin itu kan konten. lain soal. Nggak Karena viral memang nanti. zaman sosmed ya banyak orang yang menggunakan berbagai cara untuk mengangkat namanya. Mungkin itu salah satu cara yang dipilih oleh orang-orang tertentu Gus kenapa? ya. Gus kenapa? Gus kok ketawa? Setelah bilang nggak viral kenapa ketawa? Pedes banget. Dia memang kayak gado-gado, karetnya Iya, 4 Gus. pedes mulutnya ya. Mantap, apa adanya sih. Tapi itu gimana ya, sih di kalau luar biasa. Karatnalisti melihatnya? Gimana caranya supaya bisa berdamai ya misalnya dari Gus Samsudin dan juga Pesulap Merah? Kalau Karatnalisti sendiri mungkin Gus, kenapa Gus? Ini gimana sih? Dibilangin hashtagnya menolong janda. Benar. Nggak gua sama Gus soalnya se-circle. Oh, sesirkel. Karatna gimana lihatnya? Untuk supaya bisa berdamai deh, barangkali apa yang ingin disampaikan untuk Gus dan juga Pesulap Merah? Ya mungkin memang harus ada pertemuan khusus ya, pertemuan khusus yang saling terbuka gitu. Jadi nggak satu memberikan statement, satu memberikan statement. Jadi perang statement di media yang berbeda-beda akhirnya nggak ketemu-ketemu gitu. Iya, betul. Mungkin bisa difasilitasi oleh pagi-pagi ambiar. Bisa. Setuju ya? Benar ya, difasilitasi. Tolong fasilitasi juga teman kami kayaknya kesurupan. Ini siluman. Siluman glass on kalau dia. Siluman glass on ya. Tapi kan tergantung dia, kalau dia tidak merasa ada gangguan ya kenapa harus diobati? Kak, coba Karatna gini tanyakan bilang, Kak. kata Karatna, nggak apa-apa kalau kita nggak merasa gangguan. Nih izin ya Karatna, kita semua di sini gangguan. Nggak, soalnya gini loh, soalnya gini, yang namanya gangguan gaib itu kan tergantung kepercayaan ya. Betul. Ada yang sebenarnya dia ada gangguan gaib di dalam dirinya, tapi dia tidak percaya. Dia menganggap sakit ini adalah sakit medis ya. Iya, Kita kan benar. nggak bisa memaksakan diri. Betul. Contoh nih, waktu itu kan aku diminta oleh netizen banyak sekali yang DM aku, tolong dong obatin Ruben, dia orang baik. Iya saya percaya dia orang baik dan dia ada gangguan, tapi kan yang bersangkutan tidak merasa sebuah gangguan ya, masa kita nawarin Oh, untuk iya. diobatin. Sama Balik Gus lagi juga ke orangnya waktu masing-masing. kemarin ke acara itu mau ngobatinnya juga Ruben juga sama. Iya. Tapi kan kembali ke kepercayaan masing-masing. Nah, ini kita kasih lihat dulu artikel buat sobat Ambiar di rumah tentang Karatnalisti yang memang sekarang dia berubah haluan dari penyanyi kemudian akhirnya Bukan dia- berubah. Kenapa? Kalau berubah itu kan pindah jalur. Jadi tapi sekarang ini masih nggak, tetap? Masih nyanyi Oh, masih nyanyi tetap tapi ya? sambil berjalannya menghibur. Oke. Kalau bisa mengobati sekaligus menghibur, kenapa tidak gitu? Iya. Kita kasih lihat dulu artikel yang satu ini, boleh kamu Karatnalisti boleh tanggapi ya. Ini ada artikelnya Kak. Ya, Ratna Listi tinggalkan dunia keartisan hingga dijauhi keluarga dan teman. Memilih menjadi paranormal. Klarifikasi nih. Jadi tidak meninggalkan dunia keartisan? Ini aku disuruh klarifikasi. Iya. Iya Kak. Jadi memang 2 tahun belakang ini kan memang sepi ya dunia entertainment. Iya. Justru saya bersyukur di saat pandemi saya mempunyai jalur yang berbeda yang bisa tetap membantu orang, tetap bermanfaat untuk masyarakat dan alhamdulillah bisa menghasilkan seperti itu. Kalau kita mengandalkan dunia nyanyi saja, selama 2 tahun kan kita semua tiarap ya.
Nah, alhamdulillah aku berpartner dengan Panglima Langit, aku banyak membantu untuk menangani pasien-pasien yang gangguan non medis. Alhamdulillah dalam 2 tahun aku berpartner dengan Panglima, aku alhamdulillah bisa memberangkatkan anakku sekolah ke London. Alhamdulillah. Dan itu Wow. terus kemudian alhamdulillah punya rumah baru di daerah Cilengsi, itu juga dari perjuangan Mata Langit. Luar biasa Kak Ratna Listi ya. Buat Sobat Ambiar kita harus menghargai apapun perjuangan orang. Itu jadi asistennya Kak. Waktu Iya. awal-awal Asisten aku aja ya. dimusuhin oleh teman-teman, dimusuhin oleh keluarga, itu ternyata sekarang berbalik gitu. Keluarga yang dulu memusuhi, karena kenapa sih udah bagus-bagus jadi artis, ngapain juga Iya. pakai terjun ke dunia spiritual, itu kan resikonya besar gitu. Iya. Kita mengobati orang yang terkena gangguan santet. Salah-salah bisa kita yang kena seperti Iya. itu. Terus waktu itu kan Panglima Langit awal-awal muncul bersama saya kan masih belum terlihat gitu bahwa jalurnya yang dilakukan oleh Panglima Langit itu memang benar-benar jalur pengobatan Al-Quran gitu. Iya. Masih dianggap, oh nanti musyrik, nanti syirik. Jadi banyak yang menjauh dari saya gitu. Tapi alhamdulillah waktu berjalan sekarang terbukti kami tidak ada yang ditutup-tutupi, pengobatan kami semua transparan, bacaan yang dibaca Panglima juga terlihat jelas gitu, bisa disaksikan di YouTube kami Mata Langit. Dan alhamdulillah sekarang keluarga udah mulai baik lagi Iya, gitu. bahwa memang terkadang tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika, tapi yang terpenting bisa menghasilkan logistik. Kita akan kembali sesaat lagi benar tetap di banget. pagi-pagi.